Halo guys, kembali lagi di Krisan Film. Nah, sekarang aku mau ringkas film yang seru abis nih guys. Film tentang murid SMA yang selalu berusaha untuk menjadi siswa yang berprestasi di bidang akademiknya. Karena tampangnya yang begitu polos, pakai kacamata, pakaiannya selalu rapi. Pikiran orang-orang pasti dia murid paling pintar. Wait, jangan salah. Nilainya selalu di peringkat terendah di antara siswa-siswa di sekolahnya. Sampai-sampai gak ada satu teman pun yang mau bantu ngajarin dia di kelasnya. Dia selalu dijauhin dan dibully sama teman-temannya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen dong. Biar aku makin semangat loh bikinnya. Lanjut ke filmnya ya guys. Film ini diawali dengan seorang siswa yang begitu giat belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Dia adalah tokoh utama kita yang bernama Gamin. Sejak kecil, dia memang udah berbakat. Buktinya, dapat nilai 26 dari 28 siswa. Sampai-sampai Gamin minta harus ada guru privat untuknya. Nilainya pun masih tetap sama. Dia malah peringkat 279 dari 280 siswa. Sampai temannya kasihan kalau Gamin harusnya pergi ke sekolah Yusong. Mendengar ucapan itu, dia pun langsung cus pindah sekolah ke sana. Sekarang dia sudah tiba di STM Yusong nih guys. Dia terlihat tampak senang banget tuh kan. Cakep banget tuh gedung SMA di sana ya guys. Nggak kayak kita di sini. Rata-rata 3 tingkat ya kan? Gamin tiba akhirnya masuk ke dalam kelas nih. Ternyata isi kelasnya pada doyan berantem tuh guys. Ini nggak seperti yang Gamin harapin di sekolah itu. Tapi mau nggak mau, dia harus tetap mencari ilmu di sana. Dia memperhatikan teman-temannya di kelas itu. Siapa orang pertama yang mau berteman dengan dirinya? Dia adalah Kim Se-hyun. Kita panggil aja Se-hyun ya. Se-hyun ini merupakan siswa terpintar di sekolah itu. Dia mendapatkan peringkat nomor 2 di sana. Se-hyun juga merupakan teman pertamanya si Gamin di sekolah itu. Gamin kepengen banget belajar sama Se-hyun karena dia bisa ngebaca tatapan mata, pikiran, dan juga raut muka. Waduh, namanya ganti jadi Gamin Kun dong ya. Hehehe. Tiba-tiba, orang yang punya peringkat 173 itu menendang Se-hyun. Dia mau bertarung sama Se-hyun supaya bisa naik peringkat. Omong-omong, di sekolah itu dibuat aplikasi khusus peringkat kekuatan nih guys. Semakin kecil angkanya, berarti dia yang paling kuat di sekolah itu. Sekolah itu kedatangan guru baru nih, menggantikan wali kelas yang sebelumnya lagi cuti. Dia bernama Lee Han-gyong. Kita panggil aja Guru Lee ya. Baru beberapa menit dia perkenalan, udah ada insiden berantem-beranteman nih guys. Dia bernama Lee Hyun-woo. Panggil aja Hyun-woo ya. Hyun-woo begitu marah karena tidurnya keganggu dengan kebisingan kelas dan kedapatan seorang siswa ada yang kentut guys. 뭐 하는 거야? 쌤 덕분에 한 줄 알아라. Dia langsung nyamperin yang kentut itu guys. Cap 5 jari langsung melayang ke pipinya tuh. 지금 내 커피 던진 거. 야, 쌤 말씀 안 들리냐? Pemilik kopi yang dilempar Hyun-woo tadi marah sama dia. Seenaknya aja ngelempar kopi punya orang. Nggak pakai lama, dia pun langsung digas sama Hyun-woo sampai jebol tuh pintu masuk kelasnya. Waduh, galak amat sih bang. Scene beralih ketika Guru Lee mau buang sampah. Dia teramat syok. Tong sampahnya banyak banget puntung rokok guys. Ternyata semua murid di sana tidak dilarang merokok oleh sekolah itu guys. Guru Lee pun begitu terkejut dengan lingkungan sekolah barunya ini. Oh iya, Guru Lee ini dulu guru privatnya Gamin nih guys. Dia berhenti tiba-tiba dan meninggalkan Gamin saat itu. Scene beralih ketika Gamin diam-diam memperhatikan dan mengikuti kemana perginya si Se-hyun. Ternyata Se-hyun pergi ke perpustakaan guys. Makin bangga si Gamin sama Se-hyun ini. Dengan hati yang senang, dia pun masuk ke dalam perpustakaan itu. Dan ternyata Se-hyun malah asik-asikan tidur guys. Kirain mau belajar. Hehehehe. Si Gamin terus mengejar si Se-hyun supaya menjadi teman belajarnya. Pokoknya, kali ini Se-hyun harus bisa menjadi temannya serta ngajarin dia. Se-hyun akhirnya menyerah dengan keadaan ini. Dia mau ngajarin si Gamin, tapi setelah itu dia nggak mau diganggu lagi olehnya. Mereka pun akhirnya duduk bareng dan Se-hyun ngajarin Gamin secara perlahan. Si Gamin seneng banget bisa belajar sama Se-hyun dan kepengen banget membuat grup belajar dengannya. Tapi bagi Se-hyun, berteman atau belajar dengan baik akan membuat masalah bagi dia. Karena kalau dia menjadi peringkat 1 di sekolah ini, nyawa dia maupun keluarganya akan terancam. Soalnya orang nomor 1 di sekolah ini punya pengaruh sangat besar. Dia bernama Pi Han-wol. Dia merupakan pewaris perusahaan YB Group dan juga pemimpin geng terkenal di sana yaitu White Lead. Selain itu,
Sekolahnya itu disokong dana oleh keluarganya Han Ui. Makanya, kepala sekolahnya juga nggak berani macam-macam sama mereka. Sampai-sampai, dia dikasih penghargaan siswa terbaik tuh sama kepala sekolahnya. Hal ini membuat Sehyun merasa sedih. Dikiranya, dia yang bisa berdiri di sana. Tapi apalah daya Sehyun, dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia pun meluapkan kemarahannya ketika ada orang yang menyenggolnya. Dikiranya si Gamin, tapi ternyata dia, si Hyun Woo guys. Mendengar ucapannya si Sehyun, membuat dia marah dan menghajarnya. Setelah pukulan pertama mendarat di pipinya Sehyu, dia langsung minta maaf. Maaf pun nggak cukup baginya. Dia minta dibawakan sejumlah uang besok. Karena bilang nggak punya uang, dia pun langsung dihabisi di tempat. Guru Lee yang kebetulan di sana melihat kejadian itu. Dia bingung dan panik. Dia pun mencoba memanggil murid yang berada di sekitarnya. Namun, dia ditinggal gitu aja. Mau nggak mau, dia harus menolong murid itu. Dia pun memberanikan diri sejenak. Tapi, tiba-tiba, Gamin pun datang untuk membantu Guru Lee dan akan mengeluarkan si Sehyun dari dalam sana. Sehyun merupakan bakal calon masuk dalam kelompok belajarnya. Dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, Sehyun menyadari ada yang datang membantunya. Gamin pun sukses mengeluarkan Sehyun dengan menyemprotkan apar ke dalam ruangan itu. Dia langsung menggendong Sehyun keluar dari sana. Gamin pun sangat khawatir dengan keadaan Sehyun yang sudah babak belur. Tapi bagi Sehyun, ini merupakan bencana. Dia akan menerima hal yang lebih berat lagi karena kabur dari Hyun Woo. Gamin niatnya hanya ingin membantu, tapi dengan perkataannya Sehyun membuat dia merasa bersalah. Dia pun pergi meninggalkan Gamin. Tapi apesnya, dia ketemu lagi tuh sama Hyun Woo. Hyun Woo terlihat sangat marah karena Sehyun kabur darinya. Dia mencari orang yang membantunya kabur, tapi Sehyun bilangnya nggak tahu karena khawatir hal buruk menimpa Gamin. Saat ingin menghantam Sehyun dengan sebuah tongkat kasti, tiba-tiba Gamin kembali datang menyelamatkan Sehyun. Kakinya yang terbuat dari baja cenai itu menghancurkan tongkat kastinya. Dengan sekejap, Gamin membuat Hyun Woo pingsan. Lagi dan lagi, Gamin meminta Sehyun untuk masuk ke dalam kelompok belajarnya. Sehyun kembali menolak permintaannya si Gamin guys. Dia langsung pulang meninggalkan Gamin. Keesokan harinya, Guru Lee datang ke sekolah. Dia melihat di sekelilingnya banyak murid-murid yang merokok. Tiba-tiba ada salah satu guru yang datang dan melarang mereka merokok dan segera masuk ke dalam kelas. Guru Lee pun begitu senang melihatnya dan langsung menghampiri guru itu. Saat di sana, dia malah disuruh mindahin semua drum yang ada di halaman sekolah. Habis itu, dia pun pergi meninggalkan Guru Lee. Itu laki-laki fungsinya apa ya? Duh. Beruntung ada salah seorang murid datang membantunya. Kebayang gak tuh? Yang mindahin drum yang berat berisi puntung rokok wanita sendirian. Saat di kelas, Gamin nyamperin Sehyun dan mengucapkan terima kasih atas bukunya. 고마워. Tiba-tiba, Gamin dilempar bangku sekolah sama siswa lain nih guys. Ternyata si Hyun Woo yang dibuat pingsan sama Gamin yang ngelempar bangku itu guys. Dia malah ngambil bukunya Gamin yang merupakan miliknya Sehyun itu. Gamin pun minta secara baik-baik untuk dikembalikan buku milik Sehyun. Dia malah nantangin Gamin untuk berduel dengannya. Semua orang yang di kelas akhirnya pun diminta untuk keluar. Bukunya pun dibakar sama Hyun Woo itu guys. Hal itu ngebuat Gamin menjadi marah. Ternyata si Gamin jago banget bela diri guys. Gamin kembali meminta dia untuk meminta maaf sama Sehyun karena sudah membakar bukunya. Hyun Woo pun enggan minta maaf karena baginya itu begitu merendahkan harga dirinya. Jurus saktinya pun dikeluarkan sama Gamin. Ciat duar duk bum. Perkakas yang tebal itu pun ditinju sama Gamin dengan tangannya sampai keluar jendela. Bak bum bum bum. Tinjunya pun langsung mengarah ke mukanya. Dia langsung bangkit dan melempar tas yang sudah terbakar itu ke arah Gamin. Tapi dengan jurus Shaolin Soccer ala Gamin, tas itu pun ditendang balik ke arah Hyun Woo, yang membuat dia langsung terlempar dan pingsan seketika. Semua yang melihat dari luar sangat terkejut dengan aksinya Gamin, termasuk Sehyun. Gamin dengan polosnya meminta maaf sama Sehyun karena bukunya terbakar. Sebenarnya, buku itu tadinya mau dibuang sama Sehyun. Tapi dia melihat kegigihan belajarnya si Gamin. Buku itu pun gak jadi dibuang dan disimpan untuk dirinya. Tapi Sehyun sangat marah sama Gamin, karena ini menyangkut hidupnya dia di sekolah itu.
Gamin sebenarnya sedih karena Sehyun sudah berusaha menjaga bukunya itu. Dan buku itu membuat Gamin makin semangat untuk belajar. Sehyun akhirnya bersedia bergabung dengan Gamin untuk membuat kelompok belajar. Gamin pun terlihat sangat senang. Dan episode 1 sudah selesai nih guys. Gimana menurut kalian filmnya? Episode 2-nya menyusul ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.